Halo pemirsa Hukrim RD TV, kembali bersama saya Laila Nurina dalam berita viral Hukrim RD TV. Pemirsa, seorang debitur atas nama Wahono Rejo yang pernah kami beritakan sebelumnya, kuat dugaan merupakan pelaku pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia. Pasalnya, sesuai pengakuan dari salah satu penerima kuasa Mega Finance, Paul Parera selaku Direktur PT Mitra Timur Raya Maumere, menyebutkan bahwa terdapat 3 objek jaminan fidusia yang dikuasakan kepada Paul yang semuanya terkonfirmasi bahwa nama debiturnya adalah Wahono Rejo, yang mana terhadap ketiga unit tersebut Paul tak dibayar lanjut angsurannya oleh Wahono Rejo, namun ketiga unit itu terkonfirmasi raib entah kemana. Sementara itu Wahono Rejo selalu menghindar untuk ditemui oleh Paul guna dimintai pertanggungjawabannya atas hal tersebut. Paul mengaku bahwa beberapa kali dirinya mendatangi alamat Wahono Rejo yang tertera dalam kontrak perjanjian kredit objek jaminan fidusia, yakni Wahono Rejo diketahui beralamat di Kranggan, Jati Sempurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari ketiga unit dimaksud, Paul menyebut bahwa salah satunya adalah Toyota Fortuner dengan plat B2766 PBU yang terkonfirmasi sedang berada di Polres atau Polresta Bogor saat ini, di mana sebelumnya diuraikan oleh Paul bahwa Wahono Rejo pernah melapor ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juni 2024 silam, di mana dalam laporannya itu Wahono Rejo mengaku jika mobil itu dibawa kabur oleh pihak yang menyewa pakai mobil Fortuner tersebut di rental mobil milik Wahono Rejo. Paul tak sekadar menduga, sebab menurut Paul mobil Yaris yang pernah kami beritakan sebelumnya itu ternyata telah dijual oleh Helmi Rizal yang mengaku sebagai kuasa hukum Wahono Rejo, di mana mobil Yaris itu diketahui terjual oleh Helmi Rizal dengan harga 76 juta rupiah di Probolinggo. Namun pada akhirnya diambil kembali oleh leasing dari tangan pihak ketiga setelah kami memberitakan pada tanggal 6 Februari 2025 lalu. Mas, sekali lagi kita pastikan, nanti kita juga izin dokumentasi. Ini jenengan dapat berapa? Beli 76 ya, beli 76 juta dari Probolinggo. Iya. Dengan demikian, Paul menuturkan bahwa tidak tertutup kemungkinan jika Wahono Rejo lakukan hal serupa pada objek jaminan fidusia lainnya, mengingat sikap tak kooperatif Wahono Rejo yang terus menghindar untuk ditemui dengan berbagai rupa alasan, hingga pada akhirnya telah memblokir nomor WhatsApp Paul. Di samping itu, Paul juga menyebut bahwa terdapat lagi sebuah unit atas nama debitur lainnya yang diambil alih oleh Wahono Rejo atas persetujuan marketing leasing, yakni Wahono Rejo mengambil alih dalam hal pembiayaannya, sebab debitur sebelumnya memilih mengembalikan unit kepada leasing karena tak mampu mengangsur lagi. Kendati demikian, Paul menguraikan bahwa unit itu pun tak lagi dibayar angsurannya oleh Wahono Rejo yang belakangan selalu menghindari Paul, bahkan nomor Paul telah diblokir oleh Wahono Rejo. Selain itu, Paul juga mengutarakan bahwa selaku kuasa kreditur pihaknya telah beberapa kali mendatangi alamat Wahono Rejo. Namun istri Wahono Rejo yang ditemui di alamatnya mengaku tak mengenali Wahono Rejo. Termasuk adik kandung Wahono Rejo pun disebut Paul mengungkapkan hal yang sama, yakni menyangkal bahwa dirinya tak mengenal sama sekali tentang siapa itu Wahono Rejo. Tetapi Paul yang tak putus asa kemudian mengonfirmasi ke pemerintah setempat yang pada akhirnya mengungkap bahwa wanita yang mengaku tak mengenal Wahono Rejo itu justru adalah istri dari Wahono Rejo. Demikian pula dengan pria yang juga menyangkal mengenali Wahono Rejo itu terkonfirmasi Paul melalui pemerintah setempat sebagai adik kandungnya Wahono Rejo. Saya salah satu dari PT Mitra Timur Raya yang dikuasakan dari PT Mega Finance untuk mengambil atau menarik eksekusi jaminan fidusia dengan atas nama Wahono Rejo. Nah, setelah saya datang ke rumahnya di Wahono Rejo di alamat Gandan, dan dia juga tidak pernah berada di alamat. Nah, saya mendatangi ke alamat angkat kreditnya, di situ dia tidak ada, yang ada istrinya dan adik iparnya, adik-adiknya, tapi istrinya tidak mengaku bahwa dia istri dari Wahono Rejo. Adiknya sendiri juga nggak mengakui bahwa mereka tidak kenal dengan Wahono Rejo. Istrinya sendiri juga malah balik tanya Wahono Rejo itu siapa. Mereka itu semua itu ya penipu semua, karena kita ditipu. Itu istrinya dibilang bukan. Terus itu saya bertanya, lalu saya ke tempat RT-nya, saya tanya, RT-nya bilang itu istrinya Wahono Rejo. Ini ada juga laporan polisi
di Polda Metro Jaya oleh Wahana Rejo. Tapi kalau menurut hemat saya itu patut diduga hanya akal-akalan dia saja. Itu ada contoh kasusnya. Jadi kami punya bukti, yaitu mobil Yaris yang juga atas nama Wahana Rejo yang dia sudah jual di Probolinggo dengan harga 76 juta. Mas, sekali lagi kita pastikan, tadi kita coba izin dokumentasi. Ini beneran baik apa? Beli 76 ya, beli 76 juta dari Probolinggo. Probolinggo. Ya. Dan mobilnya Diding juga ada di Wahana Rejo, yang mobil Avanza dengan nomor polisi B1757 AAS. Nah, mobil itu dikasih oleh marketing untuk dilanjuti membayar angsur oleh Wahana Rejo. Dan dalam perjalanan sampai saat ini mobil tersebut sudah tidak membayar 8 bulan, dan mobil itu juga pun sekarang sudah tidak ada lagi di Wahana Rejo, dan Wahana Rejo sendiri juga belum pernah ketemu. Jadi mobilnya Diding juga kita belum tahu. Ya patut saya duga jangan-jangan mobilnya Diding juga sudah dijual oleh dia juga. Dan Diding sendiri juga ya kasihan, orang ini salah satu korban juga, karena nama dia tetap berjalan terus. Dan kita juga pernah mendatangi berapa kali ke rumah dia juga tidak pernah ada. Wahana Rejo ini ya patut saya duga ya paling tidak ya dia ini ya pemain juga yang dia digunakan atas namanya untuk mengkredit lalu itu mobil dijual-jualin. Ini buktinya udah ada, karena kita buktinya Yaris, mobil Yaris itu ada fotonya, videonya, semua ada. Video-videonya juga ada yang sudah diambil oleh tim-tim kita di Malang. Nah, di situ yang membawa mobil itu ya ditanyakan, ini dapat dari mana? Dapat dari Probolinggo. Dibeli berapa? Dibeli 76 juta. Dan kita punya bukti juga, buktinya foto videonya ada semua. Foto KTP pembelinya juga ada semua. Semua itu ada. Jadi menurut saya itu laporan polisi, itu akal-akalan dia aja. Ya saja untuk melabui. Atas sikap Wahana Rejo tersebut, Paul meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya agar segera menindaklanjuti laporan polisi Wahana Rejo, dimaksud dengan harapan duduk perkara ini menjadi jelas dan dapat berkepastian hukum. Menindak laporannya mulai dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan sekarang sudah mau 1 tahun. Jadi saya minta Pak Kapolda dan jajaran tolong ditindaklanjuti kasus ini biar kami dapat tahu dan kepastian hukumnya. Sehubungan dengan itu, redaksi akan segera melayangkan surat konfirmasi terkait tindak lanjut laporan Wahana Rejo dimaksud kepada Kapolda Metro Jaya. Sebab sebentar lagi laporan polisi itu akan segera genap setahun usia laporannya di Polda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Juni 2025 mendatang, dengan harapan keberadaan unit dapat segera diketahui dan dikembalikan kepada kreditur setelah kreditur memenuhi semua syarat sebagaimana ditentukan pasal 6 hingga pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, yang menurut Paul telah disiapkan pihaknya terkait seluruh syarat dimaksud, sehingga menurutnya tinggal diserahkan ke polisi untuk mengamankan eksekusi jaminan fidusia apabila keberadaan objek jaminan telah ditemukan nanti. Ikuti terus perkembangan perkara ini hanya di Hukrim RD TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan berita ini. Saya, Laila Nurina, mengabarkan dari Jakarta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.